Nabi Muhammad nih Bu, ada kelas-kelasnya. Saya mau sampaikan ini agar semua dari kita melihat selama ini nih kelas cinta, kelas kita adanya di mana. Sebagai umat Nabi Muhammad, kamu punya kelas. Ada kelas rendah, ada kelas tengah, ada kelas atas, kelas tinggi. Kelas yang rendah, kelas dasar, itu keadaannya mengkhawatirkan. Ada kelas tengah, keadaannya selamat. Ada kelas atas, keadaannya diganjar dengan kebersamaan. Kelasmu kepada Nabi besar Muhammad. Biar semua dari kita masing-masing lihat nih, saya kelas berapa kira-kira? SD, SMA, atau kuliah? Untuk mudah-mudahan semakin hari kita semakin naik kelas. Datang maulid tahun kemarin lebih baik daripada tahun sebelumnya. Datang maulid tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Naik kelas cinta kita, naik kelas kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Kelas yang pertama nih, kelas yang masih suka protes. Kelas namanya kelas ngeles. Ada nih yang modelannya beginian. Jalanin agama Islam hanya mengikuti apa yang mereka inginkan. Sama Nabi Muhammad kayak gitu modelannya. Nabi nguntungin gak nih? Hadir maulid, tunggu dulu dapat apaan? Dapatnya desek-desekan. Oh ogah, sorry ya, maaf. Hadir majelis maulid, aduh berah, gak sanggup, gak mau dah. Jadi urusannya selalu aja acaranya, kelasnya kelas ngeles, kelas nyari alasan, kelas nyari keuntungan. Majelis maulid yang itu dibagiin sembako, oh iya, dihadiri. Majelis maulid yang itu kuenya enak-enak, hadir. Pas buka tas ada sisa risol 3 hari yang lalu. Pas hadir maulid sebelumnya tuh bagi-bagiin kue, masukin ke tas. Ada tuh ibu-ibu modelannya gitu tuh. Mau gak jadi panitia maulid? Dapat apa dulu? Dapat kerudung seragam, dapat baju seragam. Oh, oke. Jadi hitung-hitungannya hitung-hitungan untung rugi secara duniawi. Kalau dia ngerasa untung dunianya, dia mau. Tapi begitu dia merasa nggak ada keuntungan duniawi yang dia dapat, dia pun menghindari. Ini kayak si Sa'labah. Ibu-ibu kenal? Kenalannya di mana? Ada Bu, sahabat Nabi namanya Sa'labah. Ibu-ibu pernah tahu ceritanya? Ada yang bilang pernah, ada yang bilang belum.
Kalau gitu yang pernah silahkan ceritain kepada yang belum. Sa'labah itu dulunya sahabat Nabi yang rajin banget hadir di masjid. Dia sering banget ada di masjid. Kenapa gitu? Pengangguran, miskin, gak punya saudara, hidup sebatang kara. Jadi ngerasa di rumah malahan bingung nyari makan. Di masjid enak dah, ada aja yang ngasih makan. Di situ aja dah. Walaupun badannya ada di masjid, ternyata hatinya nggak ada di masjid. Ini perhatian. Buat semua ibu-ibu yang hadir majelis maulid, jangan sampai kamu hanya badannya saja yang ada di majelis maulid, tapi hatinya lagi kelilingan pasar. Hatinya lagi kelilingan toko. Bahkan ada juga nih, saya sih nggak pernah tahu mana orangnya, tapi katanya ada. Duduk hadir di majelis maulid, tangannya pegang HP, di scroll toko namanya Shopee. Kerudungan yang dipakai ustazah cakep, ada kagak ya di Shopee? Scroll, panjang bener. Ini modelannya modelan Sa'labah nih Bu nih. Hati-hati nih. Modelan siapa? Badan doang di masjid, hatinya penuh dengan cinta terhadap dunia. Satu hari papasan sama baginda kita Nabi besar Kaifa halaka ya Sa'labah? Bagaimana keadaanmu wahai Sa'labah? Baik Rasul. Rasul doain saya dong. Ini banyak nih umat nih, kalau ketemu sama orang yang dia pikir doanya mustajab, minta doa. Itu sih bagus saja. Tapi liatin nih, jangan sampai kayak kamu mirip sama Sa'labah dalam urusan doa. Rasul doain saya deh Rasul. Doain saya biar jadi orang kaya. Mirip gak sama doamu? Hati-hati, kelas ngeles, kelas dasar, keadaannya berbahaya. Yang dipikir hanya untung rugi berapa urusan dunia. Saya ingat nasihat abah saya, siapa yang nyari dunia, akhiratnya luput. Siapa yang nyari akhirat, dunianya ikut. Jadi kalau yang kita cari akhirat, Bu, dunia bakalan ngikut. Tapi kalau yang kita nyari hanyalah dunia, akhiratnya bakalan luput, bakalan hilang. Enggak kamu dapatkan. Ibu-ibu sekalian, Sa'labah minta didoain biar kaya. Nabi Muhammad bilang sama dia, ya Sa'labah, qalil yakfi wala katsir yutghi. Sa'labah, mendingan dikit tapi cukup daripada banyak menenggelamkan. Karena dunia tubuh sifatnya mirip sama air. Ibu, air kalau cukup enak ya Bu ya, mau masak enak, nyuci enak, kan begitu, mau ngepel enak, ada airnya, cukup airnya, nggak kekurangan. Tapi kalau banyak, banjir, enak? Enggak enak. Dunia tuh seperti itu. Kalau banyak, tapi orangnya tidak baik untuk pegang dunia, jadinya menenggelamkan.
Ama Nabi dinasehatin saklabah begitu, karena dengan pandangan kenabian beliau tahu nih saklabah nih kalau punya duit nggak bener nih. Saya sibuk kalau ngeliatin nih kehidupan kita dunia, emang semua udah dipas-pasin sama Allah. Jadi kalau kamu emang dikasih dunianya banyakan, insya Allah Allah tahu kamu akan dapat menjadikan dunia tersebut pada tempat-tempat yang baik. Kalau kamu dikasih dunianya yang cukupan aja, gak berlebihan, itu juga mungkin karena Allah tahu kita kalau dikasih banyakan jadi tenggelam. Bu ya, syukuri aja yang Allah kasih. Kamu hanya perlu menyesuaikan diri. Rezeki itu mirip ukuran kaki. Ibu jangan suka ngiri sama orang yang ukuran kakinya gede. Ih, enak banget ya kakinya gede. Nggak usah ngiri sama ukuran kakinya orang. Kamu hanya perlu memakai sandal yang pas sama ukuran kaki. Kalau duitnya banyak ya jangan pakai baju yang itu mulu. Dinikmatin dunianya, jamu, tamu, dan lain sebagainya. Kalau dunia kamu sedikit, ya jangan akhirnya kepengen beli macem-macem, jadinya ngutang. Ngutangnya sama pinjol. Begitu nggak bayar, semua yang ada di kontak di WhatsAppin. Bu, urusan baju seragam aja, seragaman maulid yang tahun lalu belum lunas. Ada di sini yang begitu. Ada seragaman tahun ini kepengen juga. Itu namanya tidak menyesuaikan. Dia bilang, tapi Rasul, saya kalau kaya nanti saya akan bantu ini, bantu itu, bantu ini, bantu itu. Janji. Gua ada banyak nih orang-orang yang suka janji, apalagi nih deket-deket kayak begini nih, deket-deket 2024, semua janjinya pada manis-manis. Kita yang jadi rakyat di PHP-in. Masya Allah, kita lain, pemimpin-pemimpin kita amanat, pemimpin-pemimpin kita sayang sama rakyat, punya takwa kepada Allah, punya cinta kepada bangsa Indonesia. Kita doain orang-orang yang punya niatan buruk terhadap Indonesia, semoga Allah menghancurkan mereka sebelum mereka menghancurkan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nabi udah bilang gitu, saklabahnya tetap aja bilang, saya mau bantu Rasul, saya mau bantu perjuanganmu ya Rasulullah. Kalau saya punya uang banyak nih Rasul, harta banyak, saya akan membantumu. Nabi kembali bilang, qalil yakfik wala katsir yudhik ya salabah. Dikit tapi cukup lebih baik daripada banyak membuatmu tenggelam wahai salabah. Tapi Rasul, Nabi itu pun nggak bisa direngekin. Allah juga gitu, nggak bisa direngekin. Allah ngasih meskipun Allah tahu itu bukan yang terbaik bagimu. Nih, adik-adik jomblo yang belum nikah, kalau urusan minta jodoh jangan suka maksa. Ya Allah, jodohkan saya dengan anak Pak Lurah. Yang itu tuh ya Allah, pokoknya itu deh ya Allah, jodohkan saya sama dia. Maksa gitu. Ya Allah, please ya Allah. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, pokoknya saya harus nikah tahun ini. Karena saya pengen mengamalkan hadis Nabi-Mu ya Allah, berbukalah dengan yang manis. Saudara sekalian, kalau urusan dunia minta, jangan suka maksa. Kita nggak tahu mana yang terbaik bagi kita.
Sebelum saya lanjutkan, saya mohon untuk tidak ada siapapun menfoto ataupun menvideo. Yang sudah terlanjur foto, saya berharap dengan penuh kerendahan hati, tolong hapus foto saya dari HP. Boleh begitu? Bu, dihapus ya Bu. Baik, teman-teman sekaligus sekalian yang saya muliakan, Sa'labah. Ini kalau nggak mau ngapus nih nanti jadinya kayak Sa'labah nih. Ngeles aja. Nabi nggak bisa direngekin. Nabi nggak bisa ada orang ngeles terus-terusan sama apa yang Nabi sampaikan. Nabi udah kasih tahu mana yang terbaik buat orang tersebut, yaitu Sa'labah. Nabi lihat, oh ini nggak cocok kayak nih. Tapi karena dia maksa, Nabi doain juga, Allahumma barik ya Aghnam Sa'labah. Ya Allah berkahin deh kambingnya Sa'labah. Sa'labah punya kambing atuh Bu. Dapat doanya Nabi, tuh kambing langsung gede. Akhirnya satu kambing dibeliin 2 ekor kambing, laki bini tinggal bunting. Punya anak banyak tuh kambing-kambingnya. Sampai akhirnya malah Al-Wadi menuhin lembah. Sa'labah Bu, dari yang asalnya rajin banget di masjid sampai dapat julukan Hamamatul Masjid. Burung meraknya, burung darahnya masjid, dari seringnya ada di masjid. Lama kelamaan sibuk repot ngurusin kambing. Jadinya lari-lari ke masjid, udah azan, udah mau qomat. Kadang-kadang masbuk. Lama kelamaan kambingnya tambah banyak. Sa'labah akhirnya terpaksa menggembalakan kambingnya di luar kota Madinah. Duhur ma'asar sholatnya barengan sama kambing. Maghrib, isya, subuh aja sholatnya di masjid. Lama kelamaan kambingnya tambah banyak Bu. Akhirnya orang-orang bilang, Sa'labah kamu kambingnya kebanyakan nih, ganggu. Akhirnya Bu, Sa'labah bikin rumah di luar kota Madinah. Sa'labah hanya sholat Jumat aja yang dia datang ke Masjid Nabawi. Sampai datang kewajiban zakat. Nabi Muhammad mintain zakat. Kasih amil buat mintain zakat dari orang-orang yang punya harta. Semuanya demen ngasih. Semuanya seneng ngasih. Nih kayak ibu-ibu yang kumpul di sini nih. Dimintain sumbangan buat masjid, langsung. Langsung. Gitu kan? Ada juga pas dilihat duitnya cuma selembar. 50.000. Gimana nih? Akhirnya pas kotak amal lewat sama dia nuker. Ada tuh saya pernah lihat yang begituan. Masih lebih bagus. Dia masukin 50.000, diambil kembalian 45. Bagaimanapun masih lebih bagus daripada yang begitu kotak amalnya lewat di depan dia disenyumin. Sebelahnya nanyain, kok senyum-senyum gitu, kenapa? Senyum kan sedekah. Semua nggak keberatan memberi zakat kecuali Sa'labah. Datang orang nagih zakat sama Sa'labah. Sa'labah bilang kayak begini, nah kenapa jadi kayak pajak? Saya ini kan orang Islam, tinggal di negeri orang Islam. Kok saya diminta buat bayar juga? Kayak saya disuruh bayar pajak. Zaman itu yang wajib bayar pajak peraturannya hanya orang non-muslim yang tinggal di negeri Islam. Nah kalau kita kan wajib bayar pajak ya Bu ya. Karena kan memang negeri kita tidak berdasar dengan syariat Islam. Ibu-ibu sekalian, jadi dia nggak ngeluarin zakat Bu, keberatan mengeluarkan zakat.
Nabi liatin, ini zakatnya siapa nih? Dari fulan Rasul. Yang ini dari siapa? Dari Baltan Rasul sini. Oh, dari si Abdullah yang itu tuh Rasul sini. Semuanya nih ada semua. Nabi nanya, zakatnya Sa'labah mana? Gak mau ngeluarin Rasul. Dia bilang, kenapa kayak pajak? Saya kan orang Islam. Nabi Muhammad bilang, halaka Sa'labah. Sa'labah udah celaka tuh. Halakat malu Sa'labah. Harta Sa'labah sudah menghancurkan Sa'labah. Ada temannya Sa'labah langsung ngadu sama Sa'labah. Sa'labah, ente lo bayar zakat lo. Nabi Muhammad bilang halakat Sa'labah. Serem juga. Iya lo, ntar kualat lo, ntar pada mati lo kambing-kambingnya lo. Takut urusan dunia. Ada nih orang-orang Islam hatinya penuhnya sama dunia. Yang dia takutin, waduh, ntar kalau bangkrut gimana? Ntar kalau PHK gimana? Ntar kalau nggak kerja gimana? Ntar kalau nggak punya duit gimana? Duit mulu yang dipikirin. Dia nggak pernah mikir gimana saya di akhirat kalau nggak bisa barengan sama Nabi Muhammad. Dia nggak pernah mikir gimana di akhirat kalau nggak dapat syafaat Nabi Muhammad. Dia nggak pernah berpikir apakah akhir kehidupan akan husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Yang di pikirannya dia adalah saya punya duit berapa sekarang, mau saya belanjain apa sekarang, terus aja dunia. Gimana caranya biar tabungan nambah, gimana caranya biar saldo nambah, gimana caranya buat buka cabang toko di daerah yang lain. Waduh, dunia aja yang ada dalam pikiran. Persis kayak si Sa'labah. Dia karena diomongin gitu menabi, dia nggak mau bangkrut, nggak mau jatuh miskin, akhirnya dikeluarin lah. Berapa banyak sih? Setiap 100 ekor kambing dikeluarin 1 ekor kambing. Nah, kamu kan punya berapa Sa'labah? 800. Yaudah 8 lah kalau gitu. Banyak bener ya. Dipilihin bu yang paling kurus, yang paling males mandi, yang paling jelek, paling dekil, udah dipilihin tuh sama dia tuh. Yang paling murah harganya, kambingnya dipilihin sama dia 8 ekor, kasih itu. Nabi liatin ada kambing kurus-kurus begini nih, pesek-pesek. Nabi tanya, ini kambingnya siapa nih? Dari Sa'labah Rasul. Balikin. Nabi tahu dia mengeluarkannya laisa anti binafsi, bukan dari kesenangan hati, bukan dari hati yang ingin memberi. Nabi tahu, bukan karena takut dunianya bangkrut. Balikin. Tiap tahun selanjutnya Sa'labah mengeluarkan kambing, tiap tahun dibalikin sama Nabi Muhammad. Ini bu ya, kalau yang hartanya dikembalikan itu nggak usah orang tinggi-tinggi deh, kayak saya aja. Kayak saya nih misalnya, harta saya diminta Nabi, dibalikin Nabi. Saya sih losor bu di kaki Nabi bu. Terima Rasul, tolongin Rasul, terima Rasul, tolongin Rasul. Ibu sanggup ditolak Nabi? Sa'labah bu, begitu kambingnya ditolak, hitung, ya satu nih laku nih 1,5 juta, yang ini laku. Karena otaknya hanya berisi uang. Liatin otakmu isinya apa, jangan kamu jadi kayak liatin hatimu yang dipikirin dunia melulu ataukah akhirat mendominasi pikiranmu. Liatin cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasulullah, akankah ia lebih besar daripada cintamu terhadap dunia ataukah sebaliknya? Karena inilah nilainya. Di akhirat nanti kamu hanya akan dihisab. Urusan hisabnya sesuai dengan kelas-kelasnya nih. Jangan sampai kelasmu kayak kelasnya sih.
balikin. Ibu di zaman Sayyidina Abu Bakar dia pun tiap tahun ngeluarin kambingnya, ditolak sama Sayyidina Abu Bakar dengan ucapan mal raddahan Nabi hal qabilahu ibn Abi Quhafah. Harta yang udah ditolak menabi, masa anaknya Pak Quhafah berani-berani nerima, balikin. Zaman Sayyidina Umar tiap tahun dia ngeluarin kambingnya, ditolak sama Sayyidina Umar dengan ucapan al-mal raddahu Nabi wa raddahu Sayyidina Abu Bakar al-qabilahu Ibnu Khattab. Harta yang ditolak sama Nabi Muhammad, harta yang ditolak sama Sayyidina Abu Bakar, anaknya Pak Khattab mana berani menerima, tolak. Sampai kabarnya dia meninggal di masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan dalam keadaan munafik, na'udzubillah min dzalik. Imanmu hati-hati. Kalau kamu liatin kok kayak saya ya, ceritanya tak labah nih mirip sama cerita saya nih. Saya cinta sama suami saya tergantung dari berapa transferannya. Saya ngelihat anak-anak saya udah pada kawin, sayang saya sama mereka tergantung dari berapa banyak mereka ngasih kepada saya. Ibu, kelasmu kelas tak labah. Hati-hati. Kalau yang ada dalam pikiranmu hanya dunia melulu, imanmu dikhawatirkan terguncang di saat sakaratul maut datang. Naik kelas menjadi kelas tengah, namanya kelas taat. Ibu, diperintah Nabi apapun aja taat. Diperintah Allah apapun aja taat. Nabi kasih kepada kita perintah sholat jangan tinggal. Jangan ada siapapun di antara kita berani ninggal sholat. Nabi ngasih perintah kepada kita jadi istri yang solehah, yang menyenangkan ketika dipandang, yang taat ketika diperintah, dan yang dapat menjaga harta serta harga dirinya ada atau tidak ada suaminya. Jadilah seperti itu. Yang taat diperintahkan sama Nabi Muhammad. Tuh kelasnya Ukasyah. Saya kasih contoh aja, si Ukasyah. Ibu masih mau dengerin? Ukasyah, Bu. Ibu kenal? Kayaknya yang ini kagak kenal. Ukasyah itu, Bu, salah satu dari yang Nabi Muhammad sebutkan dari orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Ukasyah, ibu-ibu sekalian, saya hanya mau menceritakan satu kejadian tentang taatnya Ukasyah. Di medan perang Badar, Ukasyah ikutan perang. Di antara 313 orang melawan pasukan kafir Quraisy terdiri dari 1.000 orang. Jadi kalau mau menang satu mesti bisa mengalahkan 3 orang. Ukasyah perang, pedangnya putus, tinggal gagangnya doang. Waduh, ini gimana nih? Mundur Ukasyah. Akhirnya kemudian lari nyari Nabi Muhammad. Begitu ketemu sama Nabi, Rasul minta pedang, Rasul pedang saya putus. Nabi udah gak punya pedang lagi karena persediaan persenjataan memang sangat terbatas. Nabi naik ke atas kuda, Ukasyah juga memang ada di atas kuda. Sama Nabi Muhammad bilang, yuk kita jalan. Keluar dari kancah peperangan, jalan. Nabi kelihatan ada kayu. Nabi Muhammad begitu ngelihat tuh kayu, bilang mau Ukasyah, ya Ukasyah khun laka saif jahid bih. Wahai Ukasyah, ambil tuh kayu, ambil tuh pedang, ambillah pedang itu dan berperanglah dengannya. Ambil tuh pedang Ukasyah, berperanglah dengannya. Ibu, tuh kayu apa pedang? Kayu. Nabi bilangnya pedang apa kayu? Pedang. Ukasyah, Bu, iman di dalam hatinya.
telah berbuah benih-benih taat. Apapun yang diucapkan Nabi, dia percaya, dia beriman. Sami'na, saya taat dan saya akan ikut. Karenanya begitu Nabi Muhammad bilang, pedang tuh Ukasyah, ambillah pedang itu. Ukasyah bu, dengan gagah berani, dengan kekuatan, Ukasyah turun dari kudanya, kemudian mengambil kayu tersebut. Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Kemudian Ukasyah pun masuk kancah peperangan. Ini kelas Ukasyah, kelas taat apapun yang diperintahkan, tanpa ngeles, tanpa nawar, tanpa maksa. Ukasyah nggak dibilang Rasul tukang kayu. Rasulullah nggak sayang nih, mas saya pengen saya mati nih kayaknya. Jangan gitu dong Rasul, masa saya disuruh ngadepin orang-orang kafir Quraisy pakai kayu? Gimana sih Rasul itu kan kayu, nggak ada. Tidak ada rasa tersebut dalam hati Ukasyah. Yang ada adalah selagi Nabi Muhammad menyebutnya pedang, maka ia adalah pedang. Diambil sama Ukasyah kayu tersebut di tangan Ukasyah. Apakah ia berubah menjadi pedang? Enggak, tetap kayu. Ibu Ukasyah bawanya ke medan peperangan. Apakah menjadi pedang? Enggak, tetap kayu. Tapi subhanallah, Allah jadikan fungsinya menjadi fungsi pedang. Begitu kenain ke lawan, lawannya langsung bersimbah darah seolah ia terkena pedang. Ketika mengalahkan pedang, pedangnya yang jatuh bu, bukan kayunya yang patah. Karena Allah telah menjadikannya sebagai saifan maslulah, pedang yang sangat-sangat tajam. Sampai sekarang tuh pedang ada di museum Topkapi. Ibu pernah tahu? Sebelahnya Museum Nasional yang kemarin kebakaran. Enggak bu, enggak, saya bercanda. Adanya di Istanbul, salah satu museum paling indah. Kayu, ada tulisannya di situ. Saif Ukasyah, pedangnya Ukasyah. Dari Nabi Muhammad. Harganya lebih mahal daripada pedang manapun. Karena itu adalah hasil dari sebuah ketaatan. Hasil dari sebuah sami'na. Kita nih, kalau ngambil kelas ini, kalau berada di kelas ini, kita akan menjadi orang-orang yang pasti selamat di akhirat. Bahkan bisa jadi masuk dalam kelompok orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya sama. Amin. Masih ada kelas 1 lagi. Boleh? Kelas tertinggi namanya kelas cinta. Ada banyak contohnya di situ. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Aisyah, ada kelasnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada banyak kelas-kelas cinta nih Bu nih, di antara kalangan para sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad. Saya hanya akan ceritakan sedikit mengenai bagaimana cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Sayyidina Abu Bakar tuh Bu nemenin Nabi Muhammad berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Lagi musim panas, lagi musim terik, ada waktunya mereka kehabisan makanan. Ibu-ibu sekalian, Sayyidina Abu Bakar cerita, panas banget terik, aku liatin Nabi Muhammad di atas unta terkantuk-kantuk. Pastilah beliau sangat kelelahan. Aku pun mencari tempat yang Nabi Muhammad bisa beristirahat. Aku lihat ada ceruknya gunung.
kayak semacam gua tapi di atas, nggak di bawah. Ceruknya gunung, nah itu cahaya mataharinya kehalangan sama ceruknya gunung tersebut, jadi kayak ada naungannya gitu. Kayaknya enak tuh. Rasul, kita istirahat dulu ya Rasul. Iya Abu Bakar. Sampai di tempat istirahat tersebut, Sayyidina Abu Bakar bentangin kayak semacam selimut yang biasa beliau pakai buat tidur. Nah, dibentangin sama beliau, dibersih-bersihin sekitarnya. Taruhin apaan yang bisa buat ganjelnya kepala, kayak semacam bantalnya. Terus Sayyidina Abu Bakar bilang, silahkan ya Rasulullah. Rasulullah membaringkan badan beliau di sana. Kan yang perjalanan berdua, yang capek berdua, mestinya Sayyidina Abu Bakar ikutan istirahat dong. Ternyata enggak, Bu. Sayyidina Abu Bakar ini begitu melihat Nabi Muhammad udah enak, udah tidur, Sayyidina Abu Bakar berdiri, kemudian nyari apaan? Nih Bu nih, orang tuh kalau cinta emang pasti dia akan memikirkan keadaan yang dia cinta lebih daripada dia memikirkan dirinya sendiri. Kayak ibu-ibu kalau anak ibu sakit masih kecil, kadang sampai mikir, ya Allah pindahin aja dah sakitnya sama saya. Ini itu ya Bu ya? Itu apa sebabnya kalau bukan cinta? Sayyidina Abu Bakar kayak gitu, mikir Nabi Muhammad kalau bangun, waduh, lapar, haus nih pasti, gak ada makanan lagi nih. Jadi Sayyidina Abu Bakar jalan sampai di atas bukit. Dari atas bukit liatin, ada penggembala kambing bawa banyak kambing. Disamperin sama Sayyidina Abu Bakar. Nanya, ini kambing punyanya siapa? Fulan bin Fulan, majikan saya. Oh, Sayyidina Abu Bakar punya hubungan dagang. Jadi dia bilang, saya Abu Bakar, majikan kamu ini punya hubungan dagang sama saya, nanti tinggal bilangin aja, saya minta susu kambingnya. Lebek Tuan, diperahkanlah susu kambing tersebut. Bu, dari musim panasnya sampai susu kambing keluar dari kambing tuh Bu, panas, anget. Sayyidina Abu Bakar naroin semangkok susu tersebut di dalam baskom, baskomnya ditaroin air dari girbah, dari tempat air beliau. Tuh dingin tuh Bu tuh, kayak apa tuh namanya, tempat air itu loh. Zaman dulu tuh apa? Kayak kendi. Ditaroin tuh air di situ, digoyang-goyang sama Sayyidina Abu Bakar sampai dipegang sama Sayyidina Abu Bakar, ini udah dingin. Beliau pun terima kasih sama si penggembala. Sayyidina Abu Bakar haus juga, lapar juga Bu. Tapi dia nggak ada gitu mikir, saya cicipin dulu dah, atau saya minum dulu segelas, habis itu saya minta penggembala kambingnya buat perah lagi. Nggak ada. Cintanya kepada Nabi Muhammad mengalahkan cintanya kepada diri sendiri. Begitu nyampe ke hadapan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar kasihin susu tersebut. Rasulullah udah bangun. Rasulullah, susu dingin Rasul. Kebetulan tadi ada penggembala kambing, saya kenal majikannya, kita dapat ini Rasulullah. Silahkan minum Rasul. Bu, ini dengerin nih, ajaibnya cinta. Dengerin. Katanya Sayyidina Abu Bakar meriwayatkan hadis ini, ada dalam Bukhari. Fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tawaitu ana. Nabi pun meminum susu tersebut. Nabi meminum susu tersebut sampai habis, maka hilanglah segala dahagaku. Ajaib lagu. Yang minum siapa? Yang hilang dahaganya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dari besarnya cintanya kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar merasa beliau tuh sama Nabi Muhammad bukan hanya sehati, akan tetapi sebadan juga. Yang Nabi Muhammad makan, Abu Bakar ikut merasakan rasa kenyangnya. Yang Nabi Muhammad minum,
Sayyidina Abu Bakar ikut kehilangan dahaganya. Habis dahaganya hanya karena Nabi Muhammad yang meminumnya. Sayyidina Abu Bakar nggak bilang, Rasul sisain, saya juga mau, saya juga lapar, saya juga haus. Nggak ada. Cinta mengalahkan semua rasa yang dipunya sama Sayyidina Abu Bakar. Karena ya ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad bercerita tentang Sayyidina Abu Bakar di akhirat nanti. Sayyidina Abu Bakar orang pertama yang akan melewati jembatan Sirat cepat kilat sesudah baginda kita Nabi besar Muhammad. Cinta yang berbalas dengan cinta. Cinta yang membuat Nabi Muhammad pun sangat mencintai beliau. Maka teman-teman, di mana kelasmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu adalah orang yang nyari untung rugi terhadap Nabi Muhammad? Ataukah kamu akan menjadi seorang yang sami'na wa ata'na terhadap apapun yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad, sehingga kelak akan berbuah keselamatanmu di akhirat? Ataukah kamu hidup di atas muka bumi ini dengan berbekal cinta kepada Nabi Muhammad yang nantinya siapapun yang pulangnya membawa cinta, siapapun yang matinya bawa cinta, siapapun yang ketika ajal datang menjemput, siapapun yang ketika sakaratul maut tiba kepadanya, dia mengakhiri hidupnya dengan berbekal cinta yang sudah penuh di dalam hatinya, sangat mungkin untuk Allah perkenankan dia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kelak akan ada di barisan terdepan, kelak akan ada dalam rombongan hingga matanya dapat memandang wajah Nabi Muhammad, hingga hidungnya dapat mencium wangi Nabi Muhammad, hingga lisannya dapat mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad, hingga tangannya Allah izinkan bersalaman dan mencium tangan Nabi Muhammad, hingga kakinya Allah izinkan untuk digiring di belakang Nabi Muhammad. Adakah kamu di antara mereka itu? Tidak bisa diusahakan nanti sekarang saat kita masih hidup di atas muka bumi. Naikkan kelasmu teman-teman, naikkan kelas. Dunia sih kalau mau dipikirin, kalau mau diikutin nggak ada habis-habisnya. Betul Bu? Udah punya ini, pengen punya itu, udah punya ini, pengen punya, terus aja begitu. Akan tetapi yang kita cari bukan itu semua. Sebab kehidupan sesudah kematian jauh lebih panjang. Persiapkan cinta, persiapkan taat, biar kita semuanya bisa jadi hamba Allah yang selamat, dan syafaat Nabi Muhammad berhasil kita dapatkan. Insya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.